Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gianzal Ghifari dengan NIM 22060601058. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan materi set instruksi dari dosen pengampu Fatoni Mahardika Skom MT. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang set instruksi. Set instruksi ini merupakan sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia sebagai programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Dalam set instruksi ini terdiri dari sebuah opcode biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil-hasil yang akan ditempatkan. Subjek umum untuk menspesifikasikan di mana operan-operan berada, yaitu alamat-alamatnya yang disebut dengan pengalamatan. Jenis set instruksi juga, yang pertama ada data processing, yaitu arithmetic dan logic instruction. Yang kedua ada data storage, yaitu memory instruction. Yang ketiga ada data movement, yaitu I/O instruction, dan yang terakhir keempat ada control, yaitu test and branch instruction. Selanjutnya elemen dari set instruksi. Yang pertama ada operation code atau bisa disebut dengan opcode, yaitu menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada source operand reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Dan ada juga result operand reference, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Dan terakhir ada next instruction reference, yaitu memberitahukan CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan itu selesai. Baik, instruksi juga memiliki simbolik. Yang pertama ada add untuk menjumlahkan, ada sub atau subtract untuk pengurangan, dan ada mpy atau multiply untuk perkalian, dan ada div atau divide untuk pembagian, ada load yaitu data dari register atau memori, dan ada store untuk menyimpan data ke register atau memori, dan move untuk memindahkan data dari suatu tempat ke tempat lain. Dan ada SHR yaitu sebagai shift kanan data, dan SHL untuk sebagai shift kiri data. Selanjutnya saya akan menjelaskan mode pengalamatan. Mode pengalamatan ini dibagi menjadi 6. A. Immediate addressing. Mode ini digunakan saat suatu nilai atau konstan tak diketahui saat program dibuat dan tidak akan diubah selama eksekusi program. Selanjutnya B. Ada direct addressing, yaitu mode pengalamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Selanjutnya ada C. Indirect addressing, yaitu mode pengalamatan indirect addressing ini sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengalamatan suatu harga. Selanjutnya D. Register addressing. Mode pengalamatan register ini mirip dengan mode pengalamatan langsung. Perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Selanjutnya E, ada register indirect addressing. Mode pengalamatan indirect ini bersifat tidak langsung, mirip dengan mode pengalamatan yang sebelumnya. Perbedaannya adalah field alamat mengacu pada alamat register. Dan yang terakhir F, displacement addressing, yaitu menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan tidak langsung. Baik, selanjutnya ada studi kasus menggunakan 3 alamat. Soalnya yaitu Y sama dengan A kurang B bagi C tambah D kali E. Jadi pertama-tama kita sub dulu atau dikurangkan dulu. J sama dengan A kurang B sebagai berikut penulisannya. Selanjutnya ada MPY atau perkalian, multiply, yaitu K sama dengan D kali E. Selanjutnya add untuk penjumlahan, dan div untuk pembagian yang terakhir. Selanjutnya studi kasus yang menggunakan 2 alamat. Soalnya seperti tadi, hanya berbeda alamatnya saja. Ini hanya 2. Yang pertama kita move dulu, Y sama dengan A, dan Y sama dengan Y kurang B, dan move Y sama dengan D, dan seterusnya. Kemudian ada studi kasus menggunakan 1 alamat. Soalnya seperti tadi, perbedaannya sekarang menggunakan load karena ada akumulator sama dengan D. Setelah itu kita multiply E, yaitu akumulator sama dengan akumulator kali E. Selanjutnya ada add, dan seterusnya. Dan studi kasus contoh lainnya, yaitu studi kasus yang kedua ini, kita memiliki load C, yaitu sama dengan akumulator 943, dan di add, yaitu ditambah 3 menjadi 46, dan di sub atau dikurangi 10 menjadi 36, dan MPY tambah 5 sama dengan
180 karena MPU itu dikali. Kemudian div itu dibagi 9 sama dengan 20 dan store untuk penyimpanan 20. Terima kasih telah menyimak video ini dan menonton channel ini. Jika ada salah dari pengucapan atau tulisan dan kata-kata dan sebagainya, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin berbagi ilmu, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.